Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Disdik. Kita ketemu lagi di podcast Disdik Kota Depok. Kali ini kita akan membahas tema yang sedang hangat, yaitu SPMB tahun 2026. Kali ini yang kita bahas untuk jenjang SD. Pasti Sobat Disdik dan seluruh warga Depok juga sangat menunggu informasi ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan kupas tuntas bersama Kabid Pembinaan SD, Pak Zaki. Pak Zaki, gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin, sehat Pak Adin. Iya, SPMB sibuk banget ya. Luar biasa. Pak Zaki, apa yang bisa dijelaskan nih ke warga Depok tentang SPMB jenjang SD tahun ini? Baik, terima kasih Pak Adin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Fauzan, Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Depok. Selamat siang, salam sehat untuk semua Sobat Disdik dimanapun berada. Mohon izin mungkin untuk SPMB jalur jenjang SD ya. Di sini tahun 2026 berdasarkan hasil kajian analisa dari BBPMP, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, Depok memiliki daya tampung sebanyak 16.888 siswa. Ini kuota yang disediakan untuk Kota Depok. Insya Allah akan disebar di 206 SD negeri sekota Depok. Kita rencananya akan memulai tahapan pendaftaran untuk SD tahun pelajaran 2026-2027 itu pada tanggal 22 Juni sampai dengan 4 Juli 2026 secara online daring dari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 5 sore 17.00. Ini terbagi menjadi 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi untuk tidak mampu tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026. Selanjutnya untuk jalur afirmasi inklusi ini tanggal 26 dan 29 Juni 2026. Jalur mutasi dan anak guru tanggal 26 dan 29 Juni. Dan yang terakhir jalur domisili itu di tanggal 2 sampai 4 Juli 2026. Seperti itu Pak Adi. Iya, Pak Kabid. Kalau dilihat dari jumlah kursi yang tersedia di sekolah negeri dan di sekolah swasta untuk Kota Depok, itu sebetulnya memang memungkinkan menampung semua potensi anak-anak Depok yang ingin masuk ke SD ya? Insya Allah, kalau kita mengacu kepada pelaksanaan SPMB tahun lalu dari 16.900 kuota di awal, itu ada 500 ternyata yang kuota yang tidak terpenuhi. Ini penyebabnya ada dari sebaran yang tidak merata di beberapa kecamatan. Dan yang mungkin ada hal yang perubahan mindset Pak Adin dari orang tua. Jadi lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, SDIT. Kemarin beberapa kejadian itu kita menemukan mereka tidak daftar ulang karena memilih untuk menyekolahkan anaknya malah di swasta seperti itu. Jadi tahun lalu saja ada 500. Ada sekitar 500 kursi kosong di SD negeri. Ya. Sebenarnya kalau dibilang kosong sih enggak ya. Karena seperti misal di wilayah Cimanggis, Tapos, Cipayung, ini peminat masih banyak. Tapi kapasitas rombelnya sudah habis. Sementara di Sukma Jaya ini terbalik kondisinya. Kelasnya masih tersedia, tapi peminatnya sudah tidak ada. Sebaran penduduk usia sekolahnya 6-7 tahunnya yang sudah sedikit seperti itu. Kalau tahun lalu kan kita masih diperbolehkan untuk mengajukan rekomposisi. Kita alihkan kuota yang masih tersedia di kecamatan yang tidak ada, yang sudah tidak ada pendaftar, kita alihkan ke kecamatan yang padat, yang masih banyak calon pendaftar. Tuh, tapi tahun ini itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Makanya mudah-mudahan ini bisa akurat datanya, walaupun pasti masih banyak catatan perbaikan. Yang kita jadikan patokan untuk di tahun ini adalah hasil dari SPMB tahun 2025 kemarin. Seperti itu. Oke. Nah, kaitan persyaratan nih, pasti warga Depok
bertanya-tanya nih untuk persyaratan. Tapi sebelum masuk ke persyaratan, ada yang ingin kita ketahui perbedaan nih. Perbedaan SPMB tahun kemarin 2025 dengan tahun sekarang nih. Ada nggak sih perbedaannya? Kalau perbedaan untuk mekanisme masuk sih mungkin sama ya. Kita udah full online, semuanya dilakukan secara online, daring, dan siapapun bisa ikut memantau progres dari masing-masing karena kan sistem jurnal. Passing grade-nya nanti bisa terlihat, jadi siapapun bisa melihat. Karena nanti pembobotan berdasarkan skor itu langsung muncul ketika tahap pendaftaran sudah dimulai. Tapi kalau misalnya perbedaan yang krusial mungkin dari ketentuan yang disampaikan oleh kementerian bahwa tahun ini SPMB bukan hanya SD tapi juga kelas 7 di SMP itu sudah tidak boleh ada double shift. Double shift artinya? Tidak boleh ada yang masuk siang. Oh. Kelas 1 dan kelas 7 itu masuk pagi semua. Pagi semua sekarang. Tuh, ya. Ini pastinya juga akan menimbulkan dampak ya. Salah satunya adalah penyediaan ruang kelas di sekolah. Mudah-mudahan pemerintah Kota Depok selama 3 tahun ke depan seperti yang disampaikan oleh kementerian itu sudah berkomitmen untuk menyediakan ruang kelas, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Tuh, mohon doa dan dukungan dari sobat distrik semua. Jadi ke depan udah nggak ada lagi tuh ya yang anak masuk siang di sekolah negeri. Mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan, bisa diterapkan, nanti jumlah yang lulus, yang keluar dengan jumlah yang masuk itu akan balance, akan sama. Iya. Mudah-mudahan kalau misalnya jumlahnya bisa kita kendalikan, dengan sendirinya kualitas mutu pendidikan pun bisa lebih kita tingkatkan. Oke. Insya Allah. Selanjutnya kaitan syarat, Pak Kabid. Apa syaratnya untuk masuk SD negeri di Kota Depok nih? Oke. Kalau untuk persyaratan umum mungkin masih sama ya dengan tahun kemarin. Yang pertama itu calon murid pada kelas 1 SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ya. Terus bagaimana yang di usia di bawah 7 tahun gitu. Ya, kalau yang sudah pernah mengikuti prasekolah dasar, misalnya PAUD atau TK 6 tahun kurang masih bisa. Terus juga di ketentuan kalau misal memang di bawah 6 tahun dengan kondisi khusus ada catatan psikologis ya, kemampuan secara psikologis, secara akademis bisa mengikuti pelajaran, itu bisa. Tapi tetap kita prioritas sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan, amanat Undang-Undang, prioritas kepada anak usia wajib belajar 7 tahun ke atas. Tuh. Terus yang selanjutnya telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini pada TK atau Raudatul Atfal RA kelompok bermain satuan PAUD sejenis yang memiliki nomor pokok sekolah nasional NPSN. Selanjutnya calon murid paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar penerimaan murid baru kelas 1 SD dengan yang tadi itu memiliki surat tanda serta belajar STSB ya. Terus ketentuan usia paling rendah 6 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf B dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa atau kesiapan psikis. Selanjutnya calon murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 SD. Seperti itu karena memang sampai dengan saat ini belum keluar Perpres ya Pak Adin ya terkait kewajiban pra SD itu. Terus yang selanjutnya kartu keluarga berbarcode dalam atau luar Kota Depok yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli tahun sebelumnya. Dilampirkan juga kartu keluarga lama jika kartu keluarga barcode terbit kurang dari 1 tahun pada alamat yang sama. Dan siswa berada satu kartu keluarga dengan orang tua kandung atau surat keterangan domisili dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan atau bencana sosial. Tapi surat keterangan domisili ini bukan yang dari kelurahan karena sudah dicabut kewenangannya. Jadi yang nanti dilampirkan adalah surat keterangan penduduk non permanen yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Depok. Berarti anak yang ingin masuk SD itu diharapkan atau harusnya sudah melaksanakan pendidikan di TK atau PAUD. Ini sebagai syarat mutlak atau bagaimana sebetulnya jika nih ditemukan masyarakat yang ingin masuk SD tapi dia belum mengikuti pendidikan di TK atau PAUD. Kira-kira gimana Pak Kabid?
Kalau yang kami rangkum Pak Andin ya dari hasil kemarin kan kita kan didampingin terus sama BBPMP ya dalam pelaksanaan SPMB ini. Rapat yang terakhir dengan BBPMP itu disampaikan oleh pihak BBPMP karena memang belum ada payung hukum Perpres terkait dengan kewajiban pra sekolah 1 tahun sebelum masuk SD itu prioritas untuk diterima tetap kepada yang sudah berusia 7 tahun ke atas. Gitu. Tapi kalau misalnya yang belum berusia 7 tahun dilampirkan surat tanda serta belajar STSB dari lembaga pendidikan PAUD TK yang terakreditasi memiliki NPSN. Seperti itu. Berarti kalau kita rangkum dokumen yang nanti orang tua bawa atau upload ya, dokumen yang orang tua upload itu apa aja tuh Pak Kabid? Kartu keluarga, berbarcode, berbarcode. Terus kalau misalnya kartu identitas tahun, anak KIA, KIA. KIA juga. Nah ini menarik ya KIA nih. Ini kan bagi warga yang belum memiliki KIA nih, apa ngurusnya itu mudah di Kota Depok KIA? Sangat mudah. Ini dari Disduk Capil mengurus KIA juga kita Depok memberikan banyak kemudahan. Bisa di kecamatan masing-masing atau bisa langsung ke loket Disduk Capil di Kota Depok DPP. Berapa lama jadinya? Kalau KIA biasa pengalaman? Insya Allah cepat sih Pak. Mudah-mudahan sih bisa cepat gitu karena memang dari jauh-jauh hari juga kan harusnya sudah dipersiapkan ya. Jangan sampai cuman karena mau mendekati SPMB baru kita mengupdate, memperbaharui identitas kependudukan digital kita IKD, termasuk juga KIA di dalamnya. Karena kepemilikan adminduk, administrasi kependudukan, akte kelahiran, kartu keluarga dan KIA itu kan termasuk hak anak juga gitu. Yang dari 5 hak anak itu masuk salah satunya tuh. Iya, jadi memang ini jadi momentum bagi warga Depok sekaligus tertib administrasi ya. Biar nanti ke depannya anak-anaknya mudah ya. Kan nanti kan ada korelasinya juga, ada hubungannya. SPMB-nya berjalan baik, insya Allah IKD Depok juga nanti meningkat. Termasuk pemutakhiran DTSEN nih, Adin. Iya. Karena kan kita ada jalur afirmasi nih untuk yang untuk yang kurang mampu. Itu harus dipastikan Bapak Ibu yang mau masuk ke jalur afirmasi itu harus terdaftar di desil 1 sampai 5 pada DTSEN-nya. Iya, Pak Kabid izin. Kita perjelas lagi, afirmasi itu apa sebetulnya? Afirmasi itu kan jalur khusus kekhususan ya. Ini buat yang kerentanan sosial. Ada yang afirmasi karena kurang mampu, ini punya hak juga yang sama dengan warga negara yang lain untuk bersekolah, hak pendidikan. Ada afirmasi untuk disabilitas, anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus, gitu, anak ABK. Gitu. Depok alhamdulillah saat ini sudah memiliki 11 sekolah inklusi ya, rujukan. Dan insya Allah nanti akan ditambah lagi di masing-masing kecamatan menjadi 2. Insya Allah nanti akan nambah Pak Adin nih jadi 22. Oh 22 gitu. Untuk yang anak sekolah inklusi ya? Iya, sekolah inklusi. Dan itu nanti dapat difasilitasi oleh pemerintah Kota Depok. Insya Allah. Selanjutnya di afirmasi itu tadi ada siswa yang ekonomi kurang mampu juga diberi kemudahan, terus juga yang berkebutuhan khusus inklusi diberi kemudahan. Selanjutnya ada jalur mutasi. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut yang mutasi ini, Pak? Kalau mutasi ini mungkin sama ya dengan jenjang SMP, karena orang tuanya karena penugasan dari atasan, dari pimpinan, dari institusinya harus berpindah-pindah nih Pak Adin. Misalnya ditugaskan di Depok, sebelumnya ditugaskan di Jogja atau di mana gitu. Pindah karena mengikuti orang tua. Nah, ini dikecualikan dari kartu keluarga yang harus 1 tahun itu. Cukup dengan menyertakan surat penugasan orang tua. Bukan surat perjalanan dinas yang sifatnya cuma sehari 2 hari. Tapi surat keterangan mutasi orang tua. Misalnya dari Lampung ke Depok. Seperti itu. Itu untuk yang jalur mutasi. Nah, kalau untuk domisili ya, ini domisili dulu yang namanya zonasi ya. Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut untuk yang domisili ini? Untuk domisili tetap kita memberikan prioritas kepada warga masyarakat yang rumahnya domisilinya dekat dengan sekolah. Nanti ada skornya khusus. Jarak berapa meter itu berapa skornya. Terus selanjutnya seperti apa, semakin jauh semakin kecil nilainya. Seperti itu.
Dan ini pun tetap ya kita akan mengkomunikasikan ini ke vendor aplikasi supaya bisa berkeadilan. Yang tahun lalu terjadi ini kan jadi jadi ada celah. Karena mungkin saking pengennya anaknya diterima di sekolah, seperti misal gitu, Jalan Arif Rahman Hakim lah, yang dekat kantor nih. Dari ujung ke ujung itu Jalan Arif Rahman Hakim. Misal sekolah ada di ujung sebelah timur nih, yang dekat Ramanda. Dia narik koordinatnya di jalur yang ujung karena nggak ada nomor rumah. Gitu. Nah, itu pasti akan masuk, walaupun kondisi rumahnya itu ada di jalur sebelah ujungnya gitu. Yang sekarang kami sampaikan mudah-mudahan bisa diakomodir. Kita pengen menyertakan geotagging gitu. Jadi kalau misalnya memang rumahnya di sepanjang jalan, bisa lebih komprehensif berapa meter jarak dari rumah ke sekolahnya, seperti itu. Ya mudah-mudahan lah pelajaran yang kita ambil dari pelaksanaan tahun lalu, tahun sekarang bisa kita perbaiki, kita tingkatkan lebih baik lagi. Berarti itu untuk menghindari adanya orang tua yang mungkin punya niat yang kurang bagus ya Pak Kabid ya? Ya kurang lebih seperti itu. Minimalnya pelaksanaan SPMB ini seperti amanat pimpinan Pak Wali, Pak Wakil, Pak Kadis gitu. Tetap menginginkan pelaksanaan SPMB yang murni ya, yang bebas dari titipan, bebas dari kecurangan, dan ini salah satu upaya kita di Dinas Pendidikan untuk bisa mengakomodir supaya lebih komprehensif dan tidak mengakomodir kecurangan seperti itu. Iya Pak Kabid, untuk selanjutnya kaitan kakak berbarcode nih. Itu kan ini titipan pertanyaan juga nih dari warga Depok yang mempertanyakan bahwa saat ini ya entah kenapa belum memiliki kakak berbarcode. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat? Dibawa kakak lamanya, nanti tinggal disandingkan aja di pas pendaftaran. Jadi kalau misalnya kakaknya belum berbarcode, nanti ditunjukkan kakak lama. Kakak lama? Kakak yang lamanya. Oke. Tapi jangan sampai lupa, kakak berbarcode-nya harus tetap dibuat. Ini kan untuk pemutahiran data. Oke. Karena nanti pasti kepentingannya akan lebih banyak lagi. Itu. Jadi tetap kita mengajak ya dengan SPMB ini masyarakat Kota Depok mudah-mudahan bisa turut serta memutakhirkan tertib administrasi ya? Ya, tertib administrasi kependudukannya gitu. Iya. Termasuk juga nanti DTSN-nya Pak Adin, jangan sampai lupa nih. Jangan sampai karena mau SPMB akhirnya pada rame-rame minta dirubah ke desil 1 sampai 5. Padahal punya motor, punya mobil, penghasilannya ratusan juta sebulan gitu. Iya. Tapi ada yang memang benar-benar kurang mampu, ternyata dari desil 10. Padahal penghasilan sebulannya tidak sampai 500.000. Ini kan jelas harus ada pemutakhiran data. Iya. Gitu. Dan ini untuk memastikan bahwa memang yang berhak ya, betul, yang mendapatkan itu semua. Harus tepat sasaran lah. Iya. Nah, kita ulang kembali kaitan tanggal penting berarti Pak Kabid. SD sendiri mulai membuka pendaftaran itu berarti tanggal 22 Juni ya. 22 Juni untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi tidak mampu. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan nih. Yang nanti DTSN-nya desilnya masih ngaco, nggak sesuai dengan kondisi real yang ada, silahkan minta pemutakhiran. Bisa melalui petugas di kelurahan, kan ada petugas SLRT kalau nggak salah ya. Atau bisa langsung ke dinas sosial untuk pemutakhiran data. Dengan tentunya dibawa data-data dukung yang dibutuhkan. Baik. Nah, berarti warga Depok harus mulai sekarang nih manfaatkan waktu tersedia agar dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk anak kita masuk ke jenjang SD itu bisa tersedia dan bisa lebih mudah mengurusnya, dan juga nanti tidak kesulitan anak kita masuk ke sekolah yang diinginkan. Nah, Pak Kabid, ada nih di penghujung, ada informasi apa lagi yang kira-kira bisa disampaikan ke masyarakat agar masyarakat bisa lebih siap lagi nih menyambut SPMB 2026? Kami di Dinas Pendidikan juga insya Allah di sekolah-sekolah berkomitmen untuk menyelenggarakan SPMB ini dengan baik Pak Adin.
dengan transparan, kita mitigasi segala bentuk kecurangan, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi tolong Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, dari sekarang dipersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Anak merupakan investasi jangka panjang kita. Insya Allah lah, mudah-mudahan dengan niat yang baik, diawali dengan sesuatu yang baik, mudah-mudahan ke depannya pun menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang siap untuk menyosong generasi emas Indonesia 2045. Kartu keluarga, KIA, akte kelahiran anak, udah mulai disiapkan. Kita ketemu nanti tanggal 22 Juni sampai tanggal 4 Juli. Insya Allah mudah-mudahan kuota yang kami siapkan sebanyak 16.888 untuk calon peserta didik siswa kelas 1 SD negeri. Ini mudah-mudahan bisa terpenuhi semua, lancar, tidak ada permasalahan. Itu mungkin Pak Adin. Oke, baik. Pak Kabid, terima kasih banyak nih atas informasinya, dan saya yakin masyarakat Kota Depok sangat terbantu nih dengan informasi ini. Mudah-mudahan SPMB 2026-nya lancar, Pak Kabid. Siap, amin Pak Adin. Baik Bapak Ibu Sobat Disdik, warga Depok yang ingin lebih jelas terkait masalah SPMB, untuk hotline pengaduan, layanan dan segala sesuatu terkait SPMB, dapat menghubungi nomor kontak di 0852 8622 8680. Disilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.